Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Reskia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS dengan topik pengaruh PDB, inflasi, dan tingkat pengangguran terhadap konsumsi masyarakat Indonesia. Konsumsi masyarakat merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan nasional, tingkat inflasi, dan pengangguran dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDB, inflasi, dan pengangguran terhadap konsumsi masyarakat, baik secara parsial maupun simultan. Data yang digunakan sebanyak 15 observasi disesuaikan dengan data ekonomi Indonesia yang bersumber dari publikasi BPS. Nah, selanjutnya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah konsumsi masyarakat atau Y. Variabel bebas terdiri dari X1 adalah PDB, X2 adalah tingkat inflasi, dan X3 adalah tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan output model Sunmeri, diperoleh nilai R² sebesar 0,97. Artinya, 97% variasi konsumsi masyarakat dapat dijelaskan oleh PDB, inflasi, dan pengangguran, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, uji F, pengujian secara simultan ini pada tabel ANOVA, nilai signifikansi uji F sebesar 0,00, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PDB, inflasi, dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Nah, uji pengujian parsial, yaitu selanjutnya dilakukan uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dengan derajat kebebasan 11 dan tingkat signifikan 5%. Diperoleh nilai T-tabel sebesar 2,201. Nah, dari segi PDB, yaitu nilai hitung PDB sebesar 9,45, lebih besar dari T-tabel, sehingga PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi. Inflasi memiliki T hitung lebih besar dari T-tabel dan signifikan, artinya perubahan inflasi berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Nah, selanjutnya pengangguran.
Pengangguran di sini memiliki T hitung negatif dari signifikan yang berarti semakin tinggi tingkat pengangguran, konsumsi masyarakat cenderung menurun. Nah, dari perbandingan T hitung dan tabel, berdasarkan perbandingan antara T hitung ini, seluruh variabel independen memiliki T hitung lebih besar dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan secara parsial terhadap konsumsi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Nah, penelitian ini didasarkan pada teori konsumsi Keynes yang menyatakan bahwa konsumsi meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Selain itu, inflasi memengaruhi daya beli, sedangkan pengangguran menurunkan kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Selanjutnya, segmentasi data, yang dimana berdasarkan hasil penelitian, konsumsi masyarakat dapat disegmentasikan menjadi 3 kelompok, yaitu masyarakat dengan PDB rendah dan konsumsi rendah, PDB menengah dengan konsumsi stabil, dan PDB tinggi dengan konsumsi tinggi. Segmentasi ini penting sebagai dasar penentuan kebijakan fiskal dan bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Inflasi yang terkendali dapat menjaga daya beli, sedangkan pengangguran yang tinggi berdampak negatif terhadap konsumsi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu difokuskan pada peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa PDB, inflasi, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap konsumsi masyarakat baik secara parsial maupun simultan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.